Oke, minggu ini kita akan membahas mengenai kerangka konseptual atau konseptual framework, gitu ya. Apa sih konseptual framework itu? Jadi, konseptual framework itu adalah suatu dasar untuk membuat suatu standar, gitu. Jadi kayak misalnya suatu negara di Indonesia ini kan dia punya undang-undang dasar atau konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan suatu negara dan sebagai acuan pokok penyusunan peraturan perundangan yang berlaku. Begitu juga profesi akuntansi memerlukan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berisikan konsep dasar penyusunan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan, khususnya pihak di luar manajemen. Nah, kerangka konseptual itu menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Artinya, kerangka konseptual itu adalah sistem konsep yang koheren yang mengalir dari tujuan. Nah, tujuan tersebut mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan. Konsep lainnya memberikan panduan untuk mengidentifikasi batasan pelaporan keuangan, memilih transaksi, peristiwa lain, dan kondisi yang akan disajikan. Bagaimana peristiwa diakui dan diukur, dan bagaimana peristiwa harus dirangkum dan dilaporkan. Jadi intinya si kerangka konseptual ini adalah dasar untuk membuat suatu standar akuntansi, di mana suatu standar itu akan selalu mengikuti suatu perkembangan, yaitu perkembangan teknologi dan perkembangan informasi, gitu, agar jelas nantinya bisa dibaca oleh pihak di luar manajemen, yaitu investor dan juga kreditor misalnya. Nah, kenapa konseptual ini sangat dibutuhkan? Yang pertama itu adalah pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang dibangun, memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Itu karena IASB adalah suatu organisasi yang membuat suatu informasi. Ya, standarnya berupa apa? Standarnya itu berupa IFRS. Nah, pengembangan konseptual itu yang pertama adalah IASB dan FASB ini bekerja pada sebuah proyek yang sama untuk mengembangkan kerangka konseptual secara umum. Kerangka baru akan membangun kerangka dasar IASB dan FASB yang telah ada. Proyek tersebut telah mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan dan karakteristik kualitatif dan informasi pelaporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, kerangka konseptual ini merupakan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, menurut PSAK, tujuan konseptual ini yang pertama itu adalah pengguna laporan keuangan, adanya pengguna laporan keuangan, pengguna keuangan, laporan keuangan kan tadi ada investor, kreditor, pemerintah ya, dan lain-lain. Tujuan laporan keuangan itu ya intinya adalah menjadikan informasi tentang bagaimana posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Terus ada asumsi dasar, karakteristik kualitatif, konsep pengakuan, pengukuran unsur laporan keuangan, dan konsep pemeliharaan modal. Nah, ini adalah gambaran umum kerangka konseptual. Ada tingkat-tingkatan. Yang pertama itu adalah di tujuan dasar. Tujuan dasar ini adalah berkata why, mengapa laporan keuangan ini dibuat, gitu. Tingkat kedua adalah karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan, di mana karakteristik ini menjelaskan dari yang tingkat ketiga, yaitu pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Jadi tingkat kedua ini merupakan jembatan antara tingkat pertama dan juga tingkat ketiga. Nah, ini adalah
kerangka pelaporan keuangannya. Merupakan segitiga terbalik gitu ya. Yang pertama asumsi dulu bagaimana prinsipnya, kendalanya, kemudian ada karakteristik kualitatifnya, ada kualitas dasar, ada unsur laporan keuangan, dan nanti mengerucut sebagai tujuannya. Tujuan laporan keuangan itu buat apa sih? Memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor ekuitas sekarang dan potensial pemberian pinjaman dan kredit lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Gitu. Karena suatu perusahaan itu sangat membutuhkan modal ya, makanya mereka berlomba-lomba untuk mencari investor atau berlomba-lomba mencari pinjaman. Buat apa pinjaman? Modal untuk ekspansi perusahaan, misalnya untuk menambah proses produksi gitu, karena misalnya permintaan naik gitu, kita membutuhkan modal yang naik gitu. Makanya tujuan pelaporan keuangan ini sangat ditujukan kepada pihak di luar manajemen. Tujuannya ini tadi sudah dijelaskan ya, diberikan dengan menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Asumsinya adalah bahwa pengguna membutuhkan pengetahuan yang wajar tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk memahami informasi. Udah jelas ya, karena tidak semua investor, tidak semua pemberi pinjaman itu paham bahasa-bahasa dari bahasa bisnis akuntansi gitu, jadi harus disamaratakan. Nah, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Nah, agar bahasa bisnis yang dikeluarkan oleh laporan keuangan seperti angka-angka tersebut harus dijelaskan secara kualitatif gitu ya. Nah, IASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dibedakan menjadi informasi yang lebih baik dari informasi yang kurang bermutu untuk tujuan pengambilan keputusan. Itu udah jelas ya. Jadi kan kita kadang tidak hafal angka laba itu berapa gitu ya. Seperti metode yang digunakan itu harus tertera di dalam laporan keuangan. Salah satunya merupakan dari karakteristik kualitatif. Nah, ini adalah tingkat konsep dasar. Nah, untuk kualitatif ini ada dua, yaitu kualitas dasar dan juga peningkatan kualitas. Nah, kualitas dasarnya itu relevansi itu adalah misalnya nih, informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu gitu. Jadi data yang ada di laporan itu harus relevan dengan kondisi yang sekarang gitu. Nah, dari relevansi ini kita adalah salah satu dari dua kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, komponen kualitas dasarnya itu ada nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materiality. Jadi kalau nilai prediktif itu adalah jika informasi tersebut memiliki nilai sebagai masukan untuk proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk membentuk harapan mereka sendiri tentang masa depan. Misalnya nih, si investor itu tertarik untuk membeli suatu saham perusahaan. Nah, mereka itu bisa menganalisis sumber dayanya saat ini dan mengklaim atas sumber daya seperti pembayaran dividen, misalnya pendapatan di masa lalu, dan memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Nah, itu adalah nilai prediktif. Nah, kalau nilai konfirmasi itu lebih ke misalnya nih, si perusahaan ini kan mengeluarkan laporan akhir tahun. Nah, ia menginformasi atau
mengubah harapan terakhir berdasarkan evaluasi sebelumnya. Oleh karena itu, nilai prediktif dan nilai konfirmasi harus saling terkait gitu. Jadi input dan output itu harus benar nggak sih, relevan nggak sih dengan keadaan sebenarnya di perusahaan gitu. Nah, yang ketiga adalah materialitas. Jadi materialitas ini merupakan tolak ukur apakah suatu informasi itu dianggap relevan. Suatu informasi dianggap material atau signifikan bila suatu kesalahan atau error, salah saji, misstatement atau kelalaian itu informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna informasi tersebut, atau dengan perkataan lain dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus. Jadi intinya gini, kalau material kalau misalnya si perusahaan ini dia pendapatannya itu bisa mencapai 10 miliar. Nah, si bagian akuntansi dia salah menghitung pendapatannya kurang misalnya 10.000. Nah, itu kan itu tidak material karena 10.000 itu cuman seberapa persennya dari 10 miliar gitu. Kecuali kalau misalnya si bagian akuntansi ini salah menghitung menjadi kurang 1 miliar, itu kan sangat material, jadi sangat merugikan perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi atau menyesatkan pengambilan keputusan gitu. Itu untuk relevansi. Nah, untuk penyajian jujur berarti bahwa angka-angka dan penjelasan sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi gitu, agar dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi, kejadian, atau keadaan menurut apa adanya sesuai dengan prinsip atau pengertian yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak luput dari risiko keterbatasan kemampuan untuk melaporkan keadaan atau peristiwa berdasarkan apa adanya. Keterbatasan tersebut terutama melekat pada asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan standar akuntansi yang dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Misalnya, meskipun dari kemampuan suatu entitas menghasilkan laba selama bertahun-tahun melebihi saingannya, akan tetapi sulit untuk mengakui dan melaporkan adanya goodwill di laporan posisi keuangan sebelum ada transaksi nyata pembayaran untuk itu. Gitu intinya penyajian yang jujur. Sekarang kalau misalnya tidak jujur, bagaimana si investor mau percaya untuk menanamkan sahamnya di perusahaan kita gitu ya. Nah, komponen dari penyajian yang jujur ini yaitu yang pertama kelengkapan. Jadi informasi itu harus disajikan secara lengkap dalam batasan relevan dan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Harus dihindarkan kelalaian mengungkapkan suatu informasi yang relevan, baik karena kelalaian apalagi dengan disengaja gitu ya. Jadi laporan keuangan melaporkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu, dan laporan laba rugi dan arus kas melaporkan kegiatan usaha selama suatu periode masa lalu gitu. Jadi misalnya laporan keuangan ini sudah dibuat gitu, ternyata si pabrik kebakaran setelah tanggal laporan keuangan, tapi sebelum laporan itu tersusun, maka kejadian ini harus diungkapkan. Atau enggak, misalnya contohnya kita punya rekanan penting yang masih punya hutang ke kita gitu, cukup besar gitu. Nah, dinyatakan pailit atau telah misalnya dikeluarkan oleh suatu perusahaan sebagai piutang yang tidak tertagih gitu. Nah, itu juga harus diungkapkan
di dalam laporan keuangan agar laporan keuangannya itu bisa bersifat andal gitu. Nah, yang ketiga adalah bebas dari kesalahan. Misalnya itu penyusunan laporan keuangan seringkali menghadapi ketidakpastian peristiwa atau keadaan tertentu. Misalnya kolektabilitas piutang, masa manfaat pabrik dan peralatan, serta tuntunan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut diperlukan pertimbangan sehat dengan penuh kehati-hatian dalam pemilihan metode menghitung dan melaporkan. Jadi intinya kadang kan kalau misalnya kita inventory gitu ya, itu tuh harus dihitung berdasarkan metode yang sesuai dan dilaporkannya juga dengan metodenya yang sesuai. Jangan misalnya dihitung berdasarkan metode FIFO, dilaporkannya dengan metode LIFO gitu. Itu kan tidak sesuai gitu ya. Terus peningkatan kualitas. Jadi tadi kan ada yang kualitas dasarnya itu relevansi sama penyajian yang tulus dan jujur. Nah, yang keduanya itu adalah peningkatan kualitas. Bagaimana sih informasi ini bisa ditingkatkan? Yang pertama itu dapat dibandingkan. Laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan. Artinya akan memberikan gambaran mengenai perkembangan dan tren keadaan dari perusahaan. Mau dibandingkannya satu perusahaan, artinya antar periode selama 5 tahun misalnya, untuk melihat apakah terjadi penurunan atau peningkatan laba, atau juga bisa dibandingkan dengan entitas lain yang sama gitu. Terus dapat diverifikasi, artinya angka-angka yang sudah tertera di dalam laporan keuangan itu apakah kita bisa mengeceknya dengan benar. Misalnya inventory, kalau misalnya di gudang misalnya ada senilai inventorinya 50 juta, dilihat apakah ada senilai 50 juta. Nah, itu adalah dapat diverifikasi gitu, benar tidak keberadaannya gitu ya. Tepat waktu, jelas ya. Untuk laporan keuangan ini biasanya dilaporkan dalam 1 tahun sekali gitu. Terus dapat dipahami agar laporan keuangan dapat dimengerti oleh investor atau pemberi pinjaman atau di luar perusahaan gitu. Nah, ini adalah unsur dasar dari laporan keuangan. Kalian udah tahu ya, pasti ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada penghasilan, ada beban. Ini adalah 5 akun yang harus kalian hafal sebagai seorang akuntan. Aset itu adalah harta seperti tanah, bangunan, kas, piutang, inventory, itu masuk ke dalam aset. Liabilitas, utang, obligasi, jangka panjang, jangka pendek. Ekuitas itu modal, mau berupa saham misalnya. Penghasilan itu adalah dari penjualan. Terus beban itu beban yang ada ketika penghasilkan didapat gitu ya. Nah, ini adalah bahasa akuntansinya seperti ini, kalian bisa baca. Nah, ini adalah tingkat ketiga. Nah, konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, serta melaporkan unsur dan peristiwa keuangan. Jadi di dalam akuntansi ini harus ada 4. Intinya ada pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan melaporkan gitu ya. Itu ada asumsi, ada prinsip, dan juga adalah kendala atau constraint.
Nah, asumsi dasarnya itu entitas ekonomi perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Kelangsungan usaha perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Jadi, perusahaan ini wajib menyertakan bahwa si perusahaan ini dia bisa hidup misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu ya. Kita sebagai investor, kalau misalnya si perusahaannya 1 tahun ke depan dia mau dilikuidasi karena bangkrut, kita ngapain invest di situ gitu ya. Jadi memang harus ada asumsi dasarnya, si usaha ini ada keberlangsungan apa tidak gitu ya. Unit moneter uang adalah dominator yang umum. Jadi misalnya kalau di perusahaan di Indonesia misalnya dengan rupiah, atau misalnya buka cabang di luar negeri misalnya dengan dolar gitu ya, nanti bisa dikalikan dengan kursnya gitu. Perioditas perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Ada yang 1 tahun sekali, ada juga yang melaporkan laporan keuangan secara interim atau 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali gitu ya. Terus akuntansi berbasis akrual, transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Nah, dulu sebelum kepada accrual basis, akuntansi itu lebih ke cash basis gitu. Jadi di mana pendapatan dicatat itu berdasarkan kas yang diterima. Nah, untuk sekarang akuntansi itu lebih ke accrual basis, artinya pendapatan dicatat itu berdasarkan dari kejadiannya. Misalnya adanya penjualan berarti timbul piutang. Nah, itu memang harus dicatat sebagai piutang gitu. Kalau di cash basis tidak ada pencatatan jurnal gitu. Nah, kalau misalnya accrual basis itu dinyatakan sebagai piutang gitu. Nah, sekarang makanya akuntansi itu lebih ke berbasis accrual. Ya, beda lagi untuk laporan arus kas atau cash flow. Kalau cash flow kan berarti mencatat adanya kas keluar dan mencatat ada kasnya masuk, itu pasti berdasarkan cash basis ya. Nah, ini adalah pengakuan pendapatan. Nah, tadi ya, pendapatan diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan dapat dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dimungkinkan. Nah, ini adalah penghitungan pendapatan ada selama produksi, akhir produksi, pada saat penjualan, pada saat penerimaan kas gitu. Jadi karena akuntansi ini merupakan tadi berbasis akrual, jadi si pendapatannya itu dicatat berdasarkan ada selama produksi, akhir produksi, pada saat penjualan, dan pada saat penerimaan kas. Pada saat penjualan berarti account receivable pada to sales. Pada saat penerimaan kas berarti cash to account receivable gitu ya. Nah, ini adalah pengakuan beban, arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang atau penyediaan jasa. Jadi jenis biaya itu ada 2, ada jenis biaya produk sama jenis biaya periode. Kalau jenis biaya produk kalian udah belajar kan, bahan baku ya, raw material, tenaga kerja, dan juga overhead. Nah, hubungannya langsung, maksudnya si biaya ini berhubungan langsung dengan penjualan pada saat itu gitu ya. Jadi pengakuannya mengakui pada periode pendapatan. Jadi pada saat barang dijual baru timbul penjualan. Setelah timbul penjualan muncullah biaya produk ini gitu ya, sehingga nanti akan ada yang namanya harga pokok produksi gitu. Nah, setelah itu ada yang namanya biaya periode. Biaya periode itu kalau gaji kan tetap ya, gaji itu tetap setiap bulannya gitu, jadi per periode. Kalau biaya produk itu lebih ke tergantung dari besar kecilnya
produksi si perusahaan gitu pengakuannya. Kalau yang ini beban pada saat terjadinya, jadi pada saat ada pembayaran gaji langsung dicatat, diakui. Itu adalah pengakuan beban. Nah, ini adalah pengakuan penuh, jadi memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang diinformasikan. Yang tadi ya dilaporkan. Setelah di pengakuan, diukur, diungkapkan, yang terakhir adalah dilaporkan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Nah, ini adalah tingkat kendala atau constraint. Nah, kendalanya itu dari biaya. Biaya menyediakan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Nah, tadi materialitas adalah informasi yang dianggap jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bisa mempengaruhi atau mengubah penilaian pengguna. Tadi udah dijelaskan ya untuk materialitas. Nah, ini adalah ringkasan strukturnya. Jadi tadi kan dari karakter kualitatif itu ada relevan, ada faithfulness, ada peningkatan kualitasnya itu ada dapat dibandingkan, dapat diverifikasi tepat waktu, dan dapat dipahami gitu ya. Nah, ini adalah pojok konvergensinya, faktor relevannya. Kerangka konseptual itu yang mendasar adalah USJMP dan IFRS ini sangat mirip. Kerangka konvergensi harus menjadi satu dokumen tunggal, tidak seperti dua kerangka konseptual yang saat ini sudah ada. Gitu ya. SB dan FASB memiliki prinsip pengukuran yang sama berdasarkan biaya historis dan nilai wajar. Memiliki pernyataan konsep untuk memadu estimasi nilai wajar ketika tidak tersedia. Gitu. Nah, ini sumbernya Kiso ya, kalian bisa baca